Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyampaikan laporan dari rekomendasi hasil penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah Irjen Ferdy Sambo kepada kepolisian hari ini. Adapun 3 poin kesimpulan rekomendasi dari Komnas HAM, yaitu pertama, aksi penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua masuk dalam kategori extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Ini sesuai dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Isu mengenai extrajudicial killing ini nanti akan dibicarakan dengan Polri, terutama ketika pelaku adalah pihak kepolisian sendiri. Kedua, Komnas HAM memutuskan tidak ada unsur penganiayaan sebelum Brigadir Yosua meninggal dunia. Dan poin ketiga adalah adanya upaya menghalangi proses hukum pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua atau obstruction of justice. Obstruction of justice dianggap penting dalam konteks HAM karena dapat membuat seseorang berpotensi mendapat ketidakadilan dalam proses hukum. Tanggal 8 Juli tahun 2002 di rumah dinas nomor 46 terdapat peristiwa penembakan Brigadir J dengan beberapa versi berdasarkan keterangan para pihak yang harus dibuktikan dengan diproses pengadilan. Jadi ini sebenarnya ada beberapa versi, ya, siapa yang nembak duluan atau siapa yang nembak. Nah, ini ada beberapa versi yang nanti biarkan proses pengadilan yang akan mengujinya. Ya, kita menghormati proses penegakan hukum dan kita semuanya harus menunggu apa yang akan diyakini oleh hakim dan diputuskan siapa yang bersalah, siapa yang nembak duluan dan lain sebagainya. Komnas HAM juga menyoroti keterangan yang belum sinkron antara Baradae dan Ferdy Sambo terkait siapa saja yang menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komnas HAM meminta polisi memperkuat penyidikan agar dalam persidangan nanti seluruh konstruksi yang disusun penyidik bisa diterima oleh hakim. Sejumlah tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat diperiksa penyidik di Gedung Bareskrim Polri pada Rabu. Para tersangka, yaitu istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dikonfrontir dengan 3 orang tersangka lain, yaitu Baradae, Bribka Riki, Kuat Ma'ruf, serta 1 orang saksi bernama Susi, ART keluarga Sambo. Mereka diperiksa terkait kronologi kejadian pembunuhan Brigadir Yosua. Kondisi kesehatan Ibu Putri tidak stabil, sehingga kami mengajukan permohonan itu. Ya, alhamdulillah saat ini penyidik mengabulkan permohonan kami. Pak, menegaskan berarti konfrontir itu semua peristiwa di semua lokasi, semua, Pak, bukan semua, hanya Magelang aja ya? Semua, terkait juga dengan konfirmasi rekonstruksi kemarin. Terkait tidak ditahannya Putri pasca pemeriksaan, Arman menambahkan kliennya masih belum stabil serta memiliki seorang anak kecil. Pasca diperiksa di Bareskrim Rabu malam, pengacara Baradae, Roni Talapesi, menyatakan kliennya tetap konsisten pada kronologi yang telah ia tuangkan dalam BAP ketika dikonfrontir dengan 3 tersangka lainnya. Terkait dengan perbedaan adegan saat rekonstruksi, Roni menyatakan siap membuktikannya di proses persidangan. Roni menambahkan kondisi Baradae saat ini masih trauma. Bahkan, Baradae sempat bergetar saat memerankan beberapa adegan rekonstruksi. Pas di TKP juga kan setelah melakukan reka penembakan itu kan klien saya sempat duduk, itu tangannya gemetar. Jadi ya kami setelah penembakan, reka penembakan kan klien saya sudah sampaikan, tapi kalau ada pihak dari Pak FS berkeberatan, akhirnya kan menjadi ada peran pengganti ya. Senada dengan ini, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut ada 1 adegan yang belum sinkron dalam peragaan ulang penembakan Brigadir Yosua, yaitu detik-detik penembakan Yosua. Taufan menilai hal esensial yang tidak sinkron adalah siapa saja yang menembak Yosua. Barada Eliezer bersaksi bahwa Ferdy Sambo turut menembak Yosua. Namun pada rekonstruksi Selasa kemarin, Sambo menyebut tidak ikut menembak Yosua. Taufan menambahkan klaim pribadi ini merupakan hak tersangka. Nantinya penyidiklah yang akan menentukan runtutan peristiwa beserta peran dari masing-masing tersangka. Richard mengatakan bukan hanya dia yang nembak tapi juga FS kan gitu. Sementara yang satunya lagi enggak, saya cuma menyuruh dia. Itu kan perbedaan yang cukup substantif ya. Ya silakan masing-masing pihak berbeda, itu kan hak mereka di dalam rekonstruksi. Nanti di pengadilan juga mereka juga punya hak untuk membantah misalnya kan.
membuat keterangan yang lain, tapi kan hakim akan memutuskan berdasarkan tuntutan yang dibuat oleh jaksa. Dari mana tuntutan oleh jaksa itu? Dari penyidikan polisi. Karena itulah Ahmad menambahkan, polisi perlu memperkuat penyidikan agar dalam persidangan seluruh konstruksi yang disusun penyidik bisa diterima oleh hakim. Komnas HAM juga telah selesai memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus ini dan siap menyerahkan laporan rekomendasi kepada Mabes Polri pada Kamis. Tim Liputan CNN Indonesia.